anak-anak Bunda sekalian, apa kabar? Ya, Bunda selalu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, juga tetap semangat untuk belajar. Oke, ketemu lagi di pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar di tema 3, tugasku sehari-hari. Sub tema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Di kelas 2. Mari kita menyimak pelajaran yang pertama. Ya, ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah, seperti yang dilakukan Nina dan teman-temannya berikut ini. Apa aja ya yang sering dilakukan Nina dan teman-teman di sekolah? Yang pertama adalah belajar. Ya, tentu kalau kita bersekolah, kita harus belajar ya. Yang kedua ada olahraga bersama. Nah, ketika kita bersekolah, kita juga sering melakukannya kan. Setiap hari Jumat kita sering senam bersama. Ada kerja bakti, ini juga sering dilakukan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita tentunya harus kerja bakti bersama-sama teman-teman. Selanjutnya, ya kali ini kita akan belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Nah, kita akan belajar bagaimana dengan kosakata-kosakata apa saja yang dapat digunakan untuk menunjukkan letak sekolah. Kamu dapat menunjukkan letak sekolah pada denah. Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Untuk menunjukkan tempat pada denah, kamu dapat menggunakan kosakata seperti di antara, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, dan nama jalan. Ya, berikut ini adalah contohnya. Joni selalu bersemangat pergi ke sekolah. Sekolah Joni bersih dan asri. Sekolah Joni memiliki halaman yang luas. Joni gemar bermain bola di halaman ketika jam istirahat. Halaman terletak di depan gedung sekolah. Halaman sekolah dikelilingi banyak pohon. Halaman sekolah biasanya digunakan untuk upacara bendera dan kegiatan olahraga. Di sisi kanan halaman sekolah terdapat kantin. Joni dan teman-teman sering membeli makanan di kantin. Yuk, kita perhatikan gambar denah sekolah Joni berikut. Ya. Oke, kalian lihat yang dikelilingi banyak pohon adalah halaman sekolah. Dan yang berwarna orange adalah gedung sekolahnya ya. Ini adalah denah sekolah Joni. Jadi gedungnya tidak terlihat, hanya kotak persegi panjang aja. Di sebelahnya ada kantin. Di sebelahnya lapangan halaman sekolah atau lapangannya ada lapangan basket. Dan di belakang gedung sekolah terdapat taman dan kebun. Nah, anak-anak Bunda, ini adalah denah. Ini yang dimaksud dengan denah ya. Hanya dijelaskan tulisan-tulisan aja. Ini adalah gedung sekolah, ini adalah halaman sekolah, lapangan basket di sebelah sini. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan denah. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan. Ya, dari pengamatan denah sekolah Joni di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, halaman sekolah terletak di depan titik-titik. Ya, betul sekali, gedung sekolah. Yang kedua, di belakang gedung sekolah terdapat titik-titik dan titik-titik. Terdapat apa? Oke, taman dan kebun. Yang ketiga, kantin sekolah terletak di sebelah titik-titik halaman. Ya, kiri. Dan yang terakhir, kebun sekolah terletak di titik-titik gedung sekolah. Di manakah kebun sekolah tadi? Good, di belakang gedung sekolah. Kita lanjutkan. Sekolah Joni menghadap ke arah utara. Tahukah kamu di mana arah utara? Untuk menentukan arah, lihatlah arah matahari terbit dan terbenam. Arah matahari terbit adalah arah timur. Arah matahari terbenam adalah arah barat. Jika kamu menghadap ke timur, arah utara berada di sebelah kirimu. Arah selatan berada di sebelah kananmu. Ya, perhatikan Nina.
Ketika Nina berdiri, Nina menghadap ke arah mana ya? Arah timur. Perhatikan juga gambar arah mata angin berikut. Nah, arah mata angin ini sering digunakan ketika kita membuat denah. Itu untuk lebih jelas supaya orang tahu dia akan menuju ke arah utara, selatan, atau timur, ataupun barat. Oke? Selanjutnya, ya, kita akan belajar menemukan kosakata dalam teks. Ini adalah teks bacaannya. Bacalah teks berikut. Di sekolah Nina terdapat kantin sekolah. Di kantin dijual bermacam-macam makanan. Kantin sekolah menjual makanan bersih dan sehat. Ada roti, keripik, dan kue-kue. Ada juga jus buah, es jeruk, dan es teh manis. Suasana kantin sangat ramai ketika jam istirahat. Banyak siswa yang membeli makanan dan minuman. Penjual makanan melayani dengan ramah. Para siswa juga membeli dengan sopan. Siswa membeli makanan atau minuman. Siswa yang membeli makanan atau minuman membayar sesuai dengan harga makanan. Jika uang yang dibayarkan lebih besar, akan mendapat uang kembalian. Nah, perhatikan suasana kantin sekolah Nina. Nah, teman-teman, di dalam teks ini terdapat banyak sekali kosakata. Seperti misalnya ada penjual, ada pembeli, ada juga uang, ada juga kembalian, ada juga apa lagi ya? Melayani. Nah, banyak sekali kosakata yang dapat kalian temukan di dalam teks ini. Ya, kalian bisa mencoba mencarinya di rumah ya. Untuk kosakata yang tidak kalian pahami, kalian dapat mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, berdasarkan teks di samping, dapatkah kalian menjawab pertanyaan berikut? Kita jawab lagi pertanyaannya. Nomor 1, orang yang menjual makanan di kantin disebut penjual. Nomor 2, siswa membeli makanan di kantin, siswa juga disebut pembeli. Nomor 3, kita membayar makanan yang kita beli dengan uang. Nomor 4, kita akan mendapatkan uang kembalian jika uang yang kita bayarkan lebih ... dari harga barang yang dibeli. Besar. Oke, pintar sekali. Ya, anak-anak bunda, ini adalah materi tentang kosakata yang menjelaskan tentang denah atau letak sekolah dan juga tentang kosakata yang terdapat pada teks ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang nilai sekelompok uang. Mari kita berhitung dengan uang. Menghitung nilai sekelompok uang. Nilai sekumpulan uang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap uang tersebut. Contohnya, yang pertama, ada uang Rp500, ditambah ada lagi Rp500 dan Rp1.000. Semuanya ini ada uang logam ya, kepingan uang logam. Ini ada 500 ditambah 500 ditambah 1000 sama dengan 2000. Ya. Caranya adalah 500 ditambah 500 ditambah 1000, hasilnya adalah 2000. Ini dengan cara bersusun pendek. Kalian bisa menghitungnya seperti itu ya. Nomor 2, ada satu lembar uang 2000, ada satu lembar lagi uang 1000, ada satu lembar lagi uang 1000. Jika ketiga uang ini digabungkan, hasilnya adalah 4000. Nah, menghitungnya dengan 2000, 1000, 1000 ditambahkan semuanya dengan bersusun pendek. Hasilnya adalah 4000. Kesetaraan nilai sekelompok uang.
Kelompok uang yang bernilai sama atau setara dapat ditukarkan. Contohnya 500, 500, dan 1000. Dapat ditukar dengan Rp2.000. Rp2.000 dapat ditukar dengan 1000 dan 1000. Rp2.000 dapat juga ditukar dengan 1000 dan 1000. Nah, bedanya apa? Kalau 1000 di atasnya bisa ditukar dengan 1000-an uang koin, atau 2 keping uang koin, akan mendapat 2 keping uang koin dengan Rp2.000. Dan yang di bawah adalah Rp2.000 ditukar dengan 2 lembar uang 1000. Maka nilainya akan setara ya. Ini adalah contohnya. Johnny dan Tony ingin membeli minuman di kantin. Harga minuman adalah Rp1.000. Johnny membayar dengan 2 keping uang Rp500. Tony membayar dengan 1 keping uang Rp1.000. Uang Johnny Rp500 ditambah Rp500 sama dengan Rp1.000. Uang Tony ini ya, bukan Tono. Uang Tony ada Rp1.000. Nah, nilainya adalah setara. Uang Johnny dan Tony bernilai sama atau setara, yaitu Rp1.000. Yuk kita berlatih. Ayo pasangkan sekumpulan uang yang bernilai sama. Yang pertama ada 200, 200, dan 100. Maka, berapa jumlahnya? Yes, 500. Selanjutnya ada Rp200, Rp200, Rp100, dan Rp500. Berapa? Oke, Rp1.000. Ada Rp200, Rp100, Rp100, Rp100. Oke, Rp500. Dan ada Rp200. Ada lagi Rp200, Rp200, Rp200. Ya, Rp1.000. Ada 5 keping uang Rp200. Jadi jumlahnya adalah Rp1.000. Coba tuliskan nilai kumpulan uang berikut. Nah, ini ada gambar sekumpulan nilai uang, sebelahnya ada nilainya, ada dibaca. Contohnya yang pertama, ada 2 lembar uang Rp2.000. Nilainya adalah Rp4.000. Jadi kalau menuliskan nilai, kalian harus menuliskan dengan angka ya. Jadi kalau nilainya Rp4.000, kalian cukup menuliskan dengan Rp, itu tanda rupiah, 4.0-nya 3 kali, 02 kali. Itu namanya Rp4.000. Dibaca Rp4.000. Nah, selanjutnya ada 1 lembar uang Rp2.000 dan 2 lembar uang Rp1.000. Nilainya adalah ya sama, Rp4.000. Ingat, cukup tuliskan Rp 4.000,00. Dibaca Rp4.000. Ada 2 lembar uang Rp2.000 dan 1 lembar uang Rp1.000. Berapa? Ya, Rp5.000. Nilainya adalah Rp 5.000,00. Dibaca Rp5.000. Kita lanjutkan. Ya teman-teman, itu tadi adalah materi tentang nilai mata uang ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerak dasar tari. Siapa yang suka bergerak-gerak? Ya, gerak dasar tari dari anggota tubuh. Setiap hari kita melakukan gerakan menggunakan kepala, tangan, dan kaki. Gerakan-gerakan tersebut dapat digabungkan dan diperhalus hingga membentuk tarian. Jadi, gerak sehari-hari kita juga bisa digunakan untuk membentuk tarian ya, teman-teman. Contohnya, ada gerakan kepala. Menoleh ke kanan dan ke kiri. Ada gerakan tangan.
menangkupkan tangan. Ada juga mengayunkan tangan. Gerakan kaki. Ada berjinjit. Ada melangkah ke kiri, ke samping, melangkahkan kaki ke samping kiri. Dan ada melangkahkan kaki ke samping kanan. Ada juga melangkahkan kaki ke belakang dan berjalan memutar. Nah, itu tadi adalah gerakan keseharian yang dapat digabungkan menjadi sebuah tarian. Yuk kita akan mempraktikkan gerak dasar tari. Gerak dasar tari dapat kita temukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya gerakan petugas kebersihan saat membersihkan kantin sekolah. Tarian ini juga memerlukan properti seperti sapu, skop, botol, dan kain lampu. Yuk tirukan gerak yang dilakukan petugas kebersihan seperti contoh berikut ini. Ya, yang pertama gerakan menyapu. Yang kedua gerakan memungut sampah. Gerakan mengelap kaca. Dan gerakan membuang sampah. Nah, semua gerakan ini jika digabungkan jadi satu dan digerakkan dengan lebih pelan, maka akan membentuk sebuah tarian. Kalian bisa menirukannya di rumah. Oke, kita akan belajar tentang kebersamaan di sekolah. Apa itu kebersamaan di sekolah? Yang pertama, kita akan mengelompokkan teman di sekolah. Di sekolah ada siswa laki-laki, ada juga siswa perempuan. Anak laki-laki disebut juga putra, anak perempuan disebut juga putri. Kita hendaknya saling menghormati, baik kepada teman laki-laki maupun teman perempuan. Nah, ini anak perempuannya yang disebut putri, yang di sebelah kiri adalah anak laki-laki yang disebut putra. Ini adalah perbedaan kegemaran di sekolah. Di sekolah, kamu mempunyai banyak teman. Di antara teman-temanmu pasti terdapat banyak perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan kegemaran. Kegemaran adalah hal yang disukai, misalnya warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi. Meskipun berbeda kegemaran, hendaknya kita saling menghargai. Kita tidak boleh mengejek dan mengganggu teman yang berbeda kegemaran dengan kita. Contohnya berikut ini. Ini ada Nina dan Deli. Nina dan Deli sama-sama gemar membaca. Nah, mereka senang membaca buku cerita, tapi perhatikan buku cerita yang mereka baca ya. Buku cerita yang mereka baca berbeda. Nah, dan juga anak laki-laki. Anak laki-laki lebih gemar bermain bola. Namun dengan kegemaran semua ini, kegemaran yang berbeda-beda ini, kita tetap harus saling menghargai. Tidak boleh mengejek ataupun mengganggu ya teman-teman. Ya, ini adalah gedung sekolah. Siapa yang rindu sekolah? Ya, Bunda juga rindu kalian semua. Ya, keberagaman suku bangsa di sekolah. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas tertentu. Misalnya, pakaian adat, bahasa, makanan khas, dan kebudayaan. Teman-temanmu di kelas tentu berasal dari berbagai suku bangsa. Walaupun berbeda suku bangsa, kita harus tetap hidup rukun dan saling menghargai. Nah, ini dia adalah suku bangsa yang ada di Indonesia. Tidak semua ya. Ini ada beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada Bali, ada dari Kalimantan, ada dari Papua, ada dari Nusa Tenggara, ada dari Minangkabau, ada dari Jawa, ada dari Batak. Wah, bermacam-macam ya, banyak sekali. Ya, kita lanjutkan. Oke teman-teman, kamu sudah belajar tentang berbagai keberagaman teman-teman di sekolahmu. Kamu dan teman-teman harus saling menghormati. Tidak boleh saling mengejek teman yang lain, walaupun berbeda kegemaran. Kamu harus saling menghargai. Berteman baik tanpa membeda-bedakan akan mencapai kerukunan. Oke? Ya,
Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Ya, kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Bye-bye, semangat!